Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nah, teman-teman semua yang Allah rahmati, alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi hari ini ya untuk mempelajari bab hadis yang baru. Meskipun kelewat satu bab ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa pelajari nanti di pondok bersama-sama. Kita sekarang masuk di halaman 68, yaitu babu satril mu'min ala nafsih. Atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, babu itu artinya bab, satri, menutup, al-mu'min, mu'min ala nafsih, dirinya sendiri. Maksudnya gini, judul babnya adalah bab seorang mukmin menutup dirinya sendiri dalam kurung aibnya gitu. Aib yang sudah Allah jaga itu agar ditutup, jangan diumbar gitu maknanya. Kalau kita terjemahkan secara maknawi ya. Bab menutup seorang mukmin dirinya gitu. Kalau di secara bahasa kan bingung, tapi kalau secara makna bab tentang seorang mukmin menutup aib dirinya, maksudnya seperti itu. Nah, teman-teman semua yang Allah rahmati, kita baca terlebih dahulu matanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati mu'afan illal mujahirina wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqula ya fulanu amiltu al-barihah kadza wa kadza faqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, muttafaqun alaih. Di sini jelas diriwayatkan oleh Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda gitu. Kullu ummati, setiap umatku, mu'afan, diampuni. Kullu ummati mu'afan, setiap umatku diampuni gitu, atau diampuni dosa-dosanya maksudnya ya. Diampuni, dimaafkan. Setiap umatku diampuni atau dimaafkan dosa-dosanya. Illal mujahirina, kecuali al-mujahirin, kecuali orang yang memamerkan dosa-dosanya atau maksiatnya gitu. Mujahir, asal kata dari kata jahar kan. Kalau sir itu kan tersembunyi, kalau jahar itu kan jelas gitu. Jadi orang yang istilahnya kayak memamerkan kemaksiatannya, memamerkan perbuatan dosanya gitu. Itu disebutnya mujahirin. Setiap umatku mu'afan, dimaafkan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, illa kecuali al-mujahirin, orang yang memamerkannya atau orang yang menunjukkannya gitu. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil laili amalan wa inna, dan sesungguhnya kan timbul pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan mujaharat, dijelaskan oleh Rasulullah, wa inna, dan sesungguhnya minal mujaharat termasuk ke dalam orang-orang yang menunjukkan gitu, menunjukkan keburukannya, menunjukkan kemaksiatannya, menunjukkan perilaku dosanya. Sesungguhnya termasuk orang yang menunjukkan perilaku buruknya, an ya'mal, adalah seseorang yang ya'mal, melakukan. An ya'mal ar-rajula, seseorang melakukan atau seseorang mengerjakan amalan, sebuah perbuatan gitu, yang dalam tanda kurung maksudnya di sini adalah perbuatan dosa. Jadi yang dimaksud orang yang menunjukkan dosa-dosanya, yang dimaksud orang yang memamerkan perbuatan buruknya adalah seorang laki-laki ar-rajul ya'malu bil laili amalan, melakukan sebuah perbuatan dalam kurung dosa di malam hari, bil lail, di malam hari ya. Summa, kemudian yusbiha, dia menjelang pagi. Nah, di sini tidak dimaksudkan secara tersurat ya, tapi secara tersirat dalam tanda kurung, kemudian menjelang pagi, dan dia ceritakan aib-aibnya tadi gitu. Summa yusbiha, kemudian menjelang pagi, dia ceritakan aib-aibnya itu, kemaksiatan yang dia lakukan tadi malam sama dia diceritakan. Wa qad satarahullahu anhu, dan sesungguhnya telah satarahullahu, Allah telah menutupnya gitu. Allah telah
menutup aibnya atas dirinya. Kemudian di pagi hari dia ceritakan kemaksiatannya, di pagi hari dia pamerkan keburukannya, waqad satarahullahu anhu, dan padahal Allah telah menutupnya. Waqad satarahullahu alaihi. Kemudian apa yang dilakukan orang ini? Rasulullah menjelaskan fayaqula, dan orang ini berkata, orang yang melakukan kemaksiatan kemudian dia pamerkan itu, dia berkata kepada orang lain, ya fulanu, wahai fulan. Fulan itu kan istilah untuk mengganti nama seseorang ya. Fulan, wahai fulan, amil tu al-barihah kada wa kada. Amil tu, saya melakukan. Jadi orang ini bercerita kepada temannya, amil tu, saya mengerjakan, saya melakukan, saya telah melakukan al-barihah, semalam gitu, malam kemarin al-barihah, kada wa kada, begini-begini. Gitu. Jadi dia memamerkannya dengan ucapan seperti itu, ya fulan, wahai fulan, amil tu, saya telah melakukan ini, al-barihah, semalam, kada wa kada, begini-begini gitu, bahasa Arabnya, kada wa kada. Waqad bata yastaruhu rabbuhu. Waqad bata, dan padahal gitu. Qad itu kan sebuah penguatan ya, waqad, dan telah, dan sesungguhnya telah, bata itu secara apa? Secara menyeluruh, yasturuhu, menutupnya, rabbuhu, Tuhannya. Maksudnya apa? Dan secara menyeluruh Allah itu sebenarnya sudah menutup aibnya. Waqad bata yasturuhu rabbuhu. Dan sesungguhnya telah secara menyeluruh yasturuhu, Allah menutupnya, rabbuhu, Tuhannya ya Allah maksudnya. Padahal secara menyeluruh Allah sudah tutup aib-aibnya gitu. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Wa yusbihu, dan ketika menjelang pagi gitu, sobah, wa yusbihu, dan dia menjelang pagi, yakshifu. Kasyafa yakshifu, mengungkap atau menyingkap, seperti kalian buka gorden itu bahasa Arabnya kasyafa yakshifu, menyingkap, sitrallahi anhu, tabir yang sudah Allah berikan pada dirinya. Padahal sesungguhnya Allah telah menutupnya gitu, Tuhannya telah menutup aib-aibnya. Wa yusbihu, saat menjelang pagi, yakshifu, dia menyingkapnya. Sitrallahu anhu, tabir yang sudah Allah gunakan untuk menutup aibnya sama dia disingkap secara terjemahan hadisnya. Sataro itu atau sitro itu tabir kayak semacam kain untuk menutup. Jadi Allah ibaratkan ketika seseorang bermaksiat sama Allah, Allah tutup dengan itu, Allah jaga kemaksiatannya supaya nggak diketahui orang lain. Tapi sama dia malah diceritain ketika menjelang pagi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, tadi setelah kita bersama-sama melihat matanya, sekarang kita beranjak pada ma'ani al-mufradat atau makna mufradatnya, kosakatanya. Di sini penulisnya mencantumkan ada 4 kosakata yang diberikan. Yang pertama adalah kullu ummati, setiap umatku, kullu ummati, setiap umatku, atau ummatul ijabah, umat yang al-ijabah, merespon, al-ijabah artinya. Setiap umatku, atau yang dimaksud adalah ummatul ijabah, umatnya yang merespon. Alladzina stajabu li Rasulillah, yaitu yang gimana sih yang merespon? Alladzina yang istajabu, menjawab seruan, atau ya merespon juga maknanya sama ya. Istajabu li Rasulillah, orang yang menjawab seruan dari Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan umatnya. Jadi secara pengertian ini kita walaupun hidup di masa kerasulan Rasulullah, kalau misalnya kita nggak menjawab seruannya, kita nggak menjauhi apa yang Rasulullah larang, kita nggak melakukan apa yang beliau sarankan, sama aja kita bukan umatnya gitu. Kategori yang disebut umatnya Rasulullah adalah mereka yang merespon panggilannya, mereka yang menanggapi seruannya gitu, mentaati apa yang disarankan olehnya, apa yang diperintahkan olehnya, dan menjauhi apa yang Rasulullah larang. Itu yang termasuk umatnya. Sedangkan mu'afi, di mufradat kedua, mu'afi adalah yakni, atau yaitu, yakni qad afahum, yang telah afahumullah, yang telah Allah maafkan gitu. Mu'afin yang dimaksud orang yang dimaafkan adalah ya mereka-mereka, afahum, mereka-mereka yang telah Allah maafkan. Qad afahumullah, mereka-mereka yang sudah Allah maafkan. Ya azza wa jalla itu Allah maksudnya, Allah azza wa jalla. Yakni qad afahumullahu azza wa jalla, yaitu mereka-mereka yang telah dimaafkan oleh Allah azza wa jalla, mu'afin.
Kemudian yang ketiga ada al-mujahirun. Kalau satu orang disebut al-mujahir, kalau banyak al-mujahirun. Siapa sih yang dimaksud al-mujahirun? Al-mujahirun adalah al-mu'linuna. Al-mu'lin. Pernah dengar istilah i'lan, teman-teman semua? I'lan itu kan informasi. Ya, al-mu'linu adalah al-mu'linun atau al-mu'linuna adalah orang yang menginformasikan, mengabarkan sendiri kemaksiatannya pada Allah, bimaksiatillah. Bisa memberikan informasi, ya, mengumumkan, gitu. Pengumuman kan i'lan ya dalam bahasa Arabnya. Kalau teman-teman di masjid sering ngedengar itu i'lan dari takmir gitu kan. Al-mu'lin adalah orang yang menginformasikan, orang yang mengumumkan. Dia mengumumkan sendiri kemaksiatan yang dia lakukan pada Allah. Maka dia disebut al-mujahir. Udah mau maksiat bangga gitu istilahnya. Al-barihah, yang terakhir ada al-barihah. Ini keterangan waktu, artinya apa? Semalam. Kalau definisi ininya ya, dalam kamusnya, akrobu lailatin madot. Ini kalau diterjemahin perkata agak bingungin sih. Akrob itu kan yang paling dekat. Asal kata koribun. Akrob yang paling dekat. Kalau ba'idun jauh, yang paling jauh abad. Gitu. Abad lawannya akrob. Yang paling jauh lawannya yang paling dekat. Akrob. Lailah itu malam. Madot itu yang lalu. Madi, pernah dengar film Madi kan? Madot itu yang lalu. Yang dekat malam yang lalu. Maksudnya waktu malam yang barusan aja gitu, semalam. Kalau malam-malam yang udah bulan lalu nggak bisa disebut barihah. Barihah itu yang baru semalam tadi gitu, disebutnya barihah. Aqrabu lailatin madad. Waktu malam yang lalu tapi jaraknya masih dekat, aqrab gitu. Itu yang dimaksud barihah ya. Oke, kita lanjut ke bagian syarahnya. Nah, sekarang syarhul hadisnya, penjelasan hadisnya. Makna hadal hadis, makna hadal hadis ini bermaksud yang dimaksudkan adalah anna, bahwasannya anna kullu wahid, setiap orang, kullu wahidin min ummatil ijabah, dari umat Rasulullah yang merespon gitu. Merespon seruannya. Nanti insya Allah kalau ada waktu diupload ya, insya Allah. Anna, bahwasannya kulla wahid, setiap orang min ummatil ijabah, dari umat Rasulullah yang merespon panggilannya gitu. Idza amala, jika mereka melakukan dzanban, jika amala dzanban, melakukan perbuatan dosa gitu. Setiap orang dari umatnya Rasulullah yang merespon panggilannya, jika dia melakukan dzanban, sebuah perbuatan yang berdosa, wahwa musirrun bihi, dan dia, orang yang melakukan perbuatan dosa ini, musirrun bihi, merahasiakan perbuatan itu. Maksudnya nggak dipamerkan. Iya, dia tahu itu maksiat, tapi sama dia itu disimpan baik-baik gitu, nggak dipamerkan ke orang lain. Wahwa musirrun bihi, dan dia merahasiakan hal itu, perbuatan dosa yang dia lakukan. Atas dasar apa? Ala khaufin, atas dasar ketakutan. Takut yang di sini maksudnya bukan takut kepada manusia ya, takut kepada Allah gitu. Jadi dia kayak menyesal udah melakukan perbuatan itu, dia takut sama dosa-dosanya, dia takut konsekuensi nanti yang akan dia alami di akhirat, akhirnya dia memilih untuk merahasiakannya, kemaksiatan yang dia lakukan di masa lalu. Atas dasar ketakutannya pada Allah, dia takut kalau Allah itu nggak sayang sama dia gara-gara dia bermaksiat, jadi sama dia dirahasiakan. Wahayain, dan juga disebabkan haya, malu. Malunya juga sama Allah, karena Allah kan maha melihat. Dia merasa takut dan merasa malu karena Allah sudah melihatnya, sehingga baginya cara terbaik adalah karena sudah telanjur dilakukan, ya sudah, disimpan baik-baik, jangan lantas dipamerkan begitu. Satarallahu lahu, dan Allah menutup perbuatan buruknya tadi untuk dirinya gitu. Satarallahu lahu. Fa innahu yurja lahu al-afu wasafhu minallahi yaumal qiyamah. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, orang umatnya Rasulullah yang bermaksiat di masa lalunya kemudian dia menutupinya, fa innahu, maka sesungguhnya dia yurja, ditunda. Yurja itu ditunda. Apa bahasa kita? Pending ya. Pending. Fa innahu yurja, maka sesungguhnya dia ditunda.
Ditunda apanya? Ditunda bagi dirinya lahu al-afwu, ampunan. Ampunannya wasofhu, ya maknanya sama ampunan juga, atau mungkin kalau al-afwu itu maaf, wasofhu itu ampunan, atau sebaliknya juga nggak masalah, ampunan dan maaf. Jadi ampunan dan maaf dari Allah itu ditunda atas dirinya. Minallah, dari Allah ya, ampunan dan juga maaf dari Allah itu sama Allah ditunda bagi dirinya yaumul qiyamah. Untuk nanti dieksekusinya di hari kiamat. Kenapa dieksekusinya di hari kiamat? Karena dilihat dulu nih orang nanti dipamerin nggak nih? Udah nutupin maksiatnya sendiri, ujung-ujungnya dipamerin apa enggak gitu. Maka sama Allah ditunda dulu ampunannya nanti di hari kiamat. Amman, sedangkan yang ini yang siapa kepotong? Bentar. Amman, sedangkan yang a'lana bil maksiyah, mengumumkan kemaksiatannya, wa tahaddasa biha bainan nas, a'lana bil maksiyah, mengumumkan kemaksiatannya ya, a'lana yu'linu, yang kalau yang diinformasikan ya i'lan, pengumuman. A'lana bil maksiyah, sedangkan orang yang mengumumkan kemaksiatannya, wa tahaddatsa biha, bukan hanya mengumumkan, wa tahaddatsa biha, dan dia mengobrolkannya juga, membicarakan kemaksiatan yang sudah dia lakukan, wa tahaddatsa biha, dan membicarakannya, bainan nas, dengan sesama manusia. Udah mau diumumkan, diobrolin lagi bareng teman-temannya gitu. Wa tahaddatsa biha bainan nas, aduh ini ketutupan, sebentar. Wastakhaffa bima, wastakhaffa, dan dia menganggap remeh. Jadi kayak, ya elah gitu doang. Wastakhaffa, dan dia menganggap remeh bima fa'ala, dari apa-apa yang dia lakukan. Wastakhaffa, dan dia menganggap remeh, meremehkan gitu. Bima fa'ala, dari apa-apa yang dia kerjakan, minal khoti'ah, dari kesalahan-kesalahan. Sedangkan orang yang mengumumkan kemaksiatannya dan membicarakannya dengan sesama manusia, kemudian dia meremehkan dari perbuatan kesalahan yang dia lakukan tadi, minal khoti'at, dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan tadi. Jadi salahnya udah 3. Pertama mengumumkan, kedua membicarakan, dan ketiga dia menganggap remeh perbuatan yang jelas-jelas salah itu. Maka sesungguhnya dia, orang ini nih, maka sesungguhnya dia aradha nafsahu, telah menyeret dirinya sendiri. Dia telah menyeret dirinya sendiri, nafsahu. Dia telah menyeret atau membawa dirinya sendiri pada apa? Lisukhtillah, kepada kemurkaan Allah gitu. Maka dia telah menyeret dirinya sendiri pada kemurkaan Allah, wa uqubatihi, dan hukuman-hukuman darinya. Jadi orang kayak gini istilahnya sama kayak mau bunuh diri aja. Dia membawa dirinya sendiri pada kemurkaan Allah, dan seolah-olah dia pengen banget dihukum gitu sama Allah ya. Wa uqubatihi, dan hukuman Allah. Yang mana kita semua berlindung dari hal ini. Li'annahu jarra ala nafsi al-waila. Li'annahu jarra, karena dia jarra, yang maknanya sama seperti arrodo ya. Arrodo itu kayak menjadikan ya. Jarra itu ya menyeretnya. Li'annahu jarra ala nafsihi al-wail, karena dia itu jarra, menyeret ala nafsihi, dirinya sendiri, al-waila, pada kebinasaan. Li'annahu jarra ala nafsihi al-waila, karena dia ini telah menyeret atau membawa dirinya sendiri, ala nafsihi, dirinya sendiri, al-waila, kepada kebinasaan, pada suatu kondisi yang buruk gitu. Orang yang memamerkan kemaksiatan ini. Wajarruhu ala ghairihi aidon, dan gak cuma bawa dirinya sendiri, wajarruhu, dan dia juga menyeret ala ghairihi, orang lain, aidon, juga. Dan dia juga menyeret orang lain pada kebinasaan ini. Mungkin kita bertanya-tanya, gimana maksudnya kok mamerin kemaksiatan justru bisa bikin nyeret orang lain juga ke dalam dosa itu gitu. Di sini dijelaskan oleh para ulama, amma jarruhu ala nafsih, sedangkan yang dimaksud amma jarruhu ala nafsih, menyeret dirinya sendiri, maksudnya itu apa? Kenapa disebut dengan kok nyeret dirinya sendiri ke kemurkaan Allah dan hukumannya? Fali'annahu, karena dia, li'anna, maka karena orang ini nih, yang bermaksiat terus tidak segan-segan menceritakan kemaksiatannya, dzalama nafsahu,
dia telah menzolimi dirinya sendiri. Zolama nafsahu. Dia udah zolim sama dirinya sendiri. Haitsu disebabkan oleh haitsu. Disebabkan apa? Asallahu. Dia telah bermaksiat kepada Allah. Asallahu wa rasulah. Gak cuma Allah, dia juga telah bermaksiat kepada Rasulnya. Karena dia fali annahu zolama nafsahu, telah menzolimi dirinya sendiri, haitsu disebabkan asallaha, dia bermaksiat kepada Allah wa rasulahu, dan Rasulnya. Wa kullu insanin ya'sillaha wa rasulah, wa kullu, dan setiap insan, setiap manusia, wa kullu insanin, dan setiap manusia, ya'sillaha, yang bermaksiat kepada Allah, wa kullu insanin ya'sillaha, dan setiap manusia ya'sillaha, yang bermaksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan Rasulnya. Setiap manusia yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa innahu zalimun li nafsihi, maka sesungguhnya dia, fa innahu, maka sesungguhnya dia zalimun li nafsihi, telah zalim kepada dirinya sendiri. Wa kullu insanin, dan setiap manusia, ya'sillaha, yang bermaksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan Rasulnya, fa innahu, maka dia sesungguhnya zalimun li nafsihi, telah zalim pada dirinya sendiri, telah menganiaya dirinya sendiri, telah membawa dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Lanjut. Wa amma jarruhu ala ghairihi, dan sedangkan yang dimaksud jarruhu ala ghairihi, menyeret orang lain, wa amma, dan sedangkan jarruhu ala ghairihi, dia menyeret orang lain. Maksudnya apa kok nyeret orang lain itu? Fali annan nas, karena gitu, kata para ulama ya, karena fali anna, karena annasa, manusia, iza, jika ra'auhu, dia melihat. Fali annan nas idza ra'auhu, karena manusia itu jika melihat qad amalal maksiyah, telah dikerjakannya al maksiat, sebuah maksiat. Fali anna, karena annasa, manusia, idza, jika ra'auhu, dia melihat qad amala, telah dikerjakannya al maksiyah, sebuah pemaksiatan. Intinya manusia itu kalau ngelihat sebuah maksiatan telah dikerjakan, telah dilakukan, hanat fi nufusihim, ini yang berbahaya. Hanat fi nufusihim, dia akan merasa bahwa itu hal yang sepele. Hanat, dia merasa itu tuh suatu yang ya elah itu doang gitu. Hanat fi nufusihim, dalam dirinya. Dalam dirinya dia akan merasa bahwa itu hal yang sepele, hal yang nggak perlu dikhawatirkan. Hanat. Dan parahnya apa? Wa fa'alu mithlahu, sehingga dia akan melakukan mislahu, hal-hal yang tadi dia lihat itu, mislahu. Wa fa'alu mislahu wasoro, dia akan melakukan hal-hal yang semisal tadi, wasoro, dan jadilah kemaksiatan itu, wasoro, dan terjadilah. Wal iyadu billah, ditutup oleh kata para ulama, wal iyadu billah, dan kita berlindung pada Allah dari hal ini. Wal iyadu billah. Oke, kita lanjut ya. Potongan terakhir dari syarhul hadisnya. Walhasilu, dan pada akhirnya, dan hasilnya gitu, ujung-ujungnya, walhasilu, ujung-ujungnya, atau akhirnya, pada akhirnya, apa yang timbul? Annahu, bahwasannya, annahu yang bagi, sebaiknya, atau kalau bahasa jadulnya seyogianya, nggak tahu hubungannya baik sama Jogja tuh apa. Walhasilu annahu yang bagi, dan pada akhirnya annahu, bahwasannya yang bagi, yang sebaiknya gitu, sepatutnya, lil insan, bagi seorang insan, bagi seorang manusia, dan sebaiknya atau sepatutnya bagi seorang manusia, an yatasattaro bisatrillah, untuk apa? Yatasattaro, menutup aibnya, bisatrillah, dengan pengumpamannya ribet ya, dengan tabir yang Allah tutupi. Maksudnya Allah tuh udah nutup aib dirinya, ya udah dijaga gitu, jangan diumbar. Annahu yang bagi lil insan an yatasattaro bisatrillah,
bahwasannya yang bagi sepatutnya atau sebaiknya lil insan, bagi seorang manusia, an yatasattaro, untuk menutup dalam kurung aib-aibnya, perbuatan maksiatnya, perilaku dosa-dosanya itu ditutup, disatrilah dengan tirai yang Allah berikan, dengan kesempatan Allah menutup aibnya, seharusnya dijaga itu. Jangan malah diumbar gitu maksudnya. Azza wa Jalla, ya Allah Azza wa Jalla. Wa an yahmadallaha 'alal afiyah. Wa an, dan hendaknya yahmada, dia memuji Allah, yahmadallah, dan hendaknya dia memuji Allah 'alal afiyah, karena keselamatan ini gitu. Ini kan nasib baik Allah itu nutupin aib kita gitu. Kalau seandainya manusia sedunia ini tahu aib kita kan ngenes juga. Gitu. Maka kita harus memuji Allah atas kebaikan yang Allah berikan, atas keselamatan yang Dia karuniakan pada kita dengan menutup aib-aib kita. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Wa an yatuba fi ma bainahu wa baina rabbih. Wa an yatuba, dan hendaknya dia yatuba, bertaubat. Wa an yatuba fima, dari hal-hal, dari segala macam hal, bainahu wa baina rabbih, antara dirinya dan antara Tuhannya. Wa an yatuba fima bainahu wa baina rabbih minal ma'siyah. Minal ma'asi, jamak dari ma'siyah, al ma'asi. Wa an yatuba, maka sebaiknya dia bertaubat. Fima, bertobat dari hal apa? Dari segala hal, fima, bainahu, antara dirinya, wa baina rabbih, dan antara Tuhannya. Minal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Di sini ulama mengibaratkan antara dirinya dan antara Tuhannya. Kita tahu bahwa antara seorang mukmin dengan Allah itu koneksinya nggak boleh putus, gitu kan? Bahkan kalau misalnya putus itu sangat dilarang. Itulah alasannya kenapa kalau kita keluar dari kamar mandi, doa pertamanya gufronaka, kita minta ampun pada Allah, karena di dalam kamar mandi kita nggak leluasa untuk berzikir kepadanya gitu. Nah, kita minta ampun kepada Allah. Dan salah satu alasan kenapa ulama mengharamkan homer, karena ketika kita kecanduan homer gitu, akal sehat kita hilang, kita nggak bisa ingat Allah. Sehingga koneksi antara seorang mukmin dengan Allah nggak boleh putus. Dan kemaksiatan ini oleh para ulama diibaratkan seperti tembok atau seperti bahasa komputer kayak firewall gitu, yang menghalangi koneksi kita dengan Allah, sehingga kita jadi nggak tersambung lagi kepada Allah. Kemaksiatan itu ibarat tembok itu. Semakin kita sering bermaksiat, itu ibarat kita semakin menebalkan bangunan tembok itu. Mending kalau temboknya tembok biasa, kalau temboknya kayak tembok Cina kan tebel banget gitu, saking seringnya bermaksiat. Itu juga alasan kenapa orang yang sering bermaksiat itu kok susah ingat sama Allah, ya karena temboknya tebel, jadi koneksi dengan Allahnya itu susah. Maka hendaknya dia bertaubat dari apa-apa yang ada di antara dirinya dan Allah, yang dimaksud adalah kemaksiatannya, alati qoma biha, yang berdiri di situ, berdiri di antara dirinya dengan Allah. Kita harus runtuhkan kemaksiatan itu, karena kemaksiatan itu ibarat tembok yang menghalangi kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza taba ilallah, wa idza, dan jika, kita lanjutkan ya, wa idza, dan jika, taba. Taba ini fi'il madhi dari kata yatubu. Yatubu artinya taubat. Wa idza taba, dan jika dia telah bertaubat, wa idza taba ilallah, dan jika dia telah bertaubat kepada Allah, wa anaba ilaihi, dan berjanji untuk nggak melakukan lagi gitu, anaba. Ini bukan kekeluargaan Bandung, bukan konsulat Bandung maksudnya. Anaba itu taba wa anaba sering disebut beriringan, bertaubat dan janji untuk nggak melakukan lagi gitu kepada Allah. Satarallahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutup aibnya. Ini nih imbalannya, prize-nya yang Allah berikan. Satarallahu fid dunya. Reward-nya adalah Allah akan tutup aibnya fid dunya, nggak cuma di dunia, wal akhirah, dan di akhirat gitu. Jadi histori-histori itu sama Allah di-delete semua gitu yang sudah kita lakukan, kalau kita berjanji untuk bertaubat dan nggak ngulangin lagi. Jadi segala, ibaratnya di dunia ini kita diawasi CCTV, nanti sama Allah historinya di-delete semua kalau kita berjanji untuk taubat dan nggak ngulangin lagi. Dan sebaliknya kalau misalnya kita justru memamerkannya, maka nanti historinya Allah tontonkan semua ketika di padang mahsyar nanti. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian fawaid hadisnya. Faidah-faidah hadisnya. Faidah yang pertama, ini ada 4 poin yang dicantumkan oleh penulisnya. Faidah yang pertama adalah al-hathu, dorongan atau motivasi, al-hathu.
dorongan atau motivasi lil insani untuk manusia, dorongan atau motivasi untuk manusia, al-hatsu lil insani an yatasattara bisatrillah, untuk menjaga aibnya. Ini istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan ribet ya. An yatasattara bisatrillah, untuk menutup aibnya sendiri dengan penjagaan yang tadi Allah berikan gitu. Al-hatsu dorongan lil insani kepada manusia untuk menjaga dirinya dari mengumbar kemaksiatannya ya. Dengan perlindungan yang sudah Allah berikan gitu. Wa yahmadallahu 'alal afiyah, dan memuji Allah atas keselamatan yang Allah berikan ini. Wa yahmadallaha, dan memuji Allah 'alal afiyah, atas afiyah, atas keselamatan yang Allah berikan ini, atas bantuan yang Allah berikan ini, maka kita wajib untuk memujinya gitu. Ya tentu saja dengan semakin rajin ibadah kepadanya. Yang kedua adalah alal insani an yatuba fi ma bainahu wa baina rabbih minal ma'asi allati qama biha. Alal insani, bagi seorang manusia gitu. Alal insani, atau kalau secara makna ketika ada kata ala itu maknanya berarti diwajibkan gitu. Alal insani, diwajibkan kepada manusia an yatuba, untuk taba yatubu, bertaubat. Kepada manusia diwajibkan an yatuba, untuk bertaubat fi ma bainahu wa baina rabbih, dari apa-apa bainahu, antara dirinya, wa baina rabbih, dan antara Tuhannya, minal ma'asi, dari kemaksiatan allati qoma biha, yang berdiri di sana. Alal insan, usah ulang, alal insani, diwajibkan atas manusia an yatuba, untuk bertaubat fima, dari apa-apa bainahu, antara dirinya, wa baina rabbih, dan antara Tuhannya, minal ma'asi, dari kemaksiatan allati qoma biha, yang berdiri di sana. Seperti tadi yang Ustaz jelaskan, bahwa kemaksiatan itu ibarat tembok yang berdiri di antara kita dan Allah, sehingga menghalangi konektivitas atau ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang faidah nomor 3, manir takabal maksiyah fi sirriyah wa fi afiyah malam yatahaddas bi maksiyatihi. Man, barang siapa, irtakaba, mengerjakan atau berbuat al maksiat, kemaksiatan, fi sirriyah, dalam keadaan diam-diam gitu maksudnya, nggak memamerkan ke orang lain, huwa fi afiyah, dia masih dalam keselamatan. Maksudnya bukan berarti orang mengerjakan maksiat kalau sembunyi-sembunyi berarti dosanya nggak dicatat. Enggak, bukan gitu maksudnya. Sama Allah dia aibnya masih dijaga, tapi pemberlakuan dosanya tetap tercantum di situ. Ketika dia nggak mau bertobat, ya rekening dosanya tetap ada gitu. Saldo dosanya tetap ada di rekeningnya. Kalau dia bertobat, maka nanti akan Allah hapuskan saldo dosanya pada rekeningnya ya. Man irtakabal maksiyah, barang siapa yang mengerjakan maksiat, fisiriyah, dalam keadaan tersembunyi, diam-diam, dia masih dalam keselamatan. Dalam kurung Allah masih jaga aibnya. Tapi tetap dosa gitu. Selama dia nggak bertobat ya dosanya tetap ada. Malam yatahaddas, selama dia lam yatahaddas, tidak membicarakan bimaksiyatihi, kemaksiatan yang dia lakukan. Selama dia nggak membicarakan kemaksiatan yang tadi dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, secara istilah dia masih aman lah, masih di zona aman gitu. Walaupun dosanya masih ada selama dia nggak bertaubat. Begitu. Sedangkan yang keempat, al-mujaharatu tasyi'u biha al-fahisha fil mujtama. Al-mujaharah, orang yang suka memamerkan kemaksiatannya di muka umum gitu. Orang yang tidak segan-segan membicarakan kemaksiatannya, al-mujaharah, pada hakikatnya tasyi'u, dia itu menyiarkan atau kayak menyebarkan secara masif, tasyi'u biha, dengan kemaksiatannya tadi, al-fahishah, perbuatan keji. Al-mujaharatu tasyi'u biha al-fahishah. Orang yang memamerkan kemaksiatannya, orang yang memamerkan perbuatan buruknya, tasyi'u biha al-fahishah. Secara nggak langsung dia telah menyebarkan perbuatan keji itu fil mujtama, dalam masyarakat. Karena masyarakat akan menganggap bahwa ini bukan maksiat, toh dia juga ngelakuin gitu. Secara nggak langsung orang yang terbiasa memamerkan kemaksiatannya,
telah menyebarkan perilaku keji di tengah-tengah masyarakat. Gitu, yang disebutkan oleh fawaid hadis ini. Oke, sekian dulu dari Ustadz ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di Pondok Tercinta. Hati-hati dalam perjalanan, yang di rumah tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ustadz. Kalau ada yang baik silahkan diambil, kalau ada yang buruk lupakan aja, jangan diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.